Tiga menteri era Presiden Joko Widodo resmi menjadi target penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tak hanya Nadiem Makarim, sejumlah nama besar lain ikut terseret dalam pusaran dugaan korupsi triliunan rupiah, mulai dari pengadaan laptop hingga praktik pemerasan dalam perizinan tenaga kerja asing. Kasus pertama, Nadiem Makarim, korupsi Chromebook di Kemendikbudristek. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, resmi dicekal oleh Kejaksaan Agung. Ia diperiksa selama 12 jam terkait dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi pendidikan, khususnya laptop Chromebook, dalam program digitalisasi pendidikan 2019 hingga 2022. Penyidik menemukan adanya manipulasi spesifikasi barang. Kajian awal menyarankan penggunaan sistem operasi Windows, namun kemudian diganti menjadi berbasis Chromebook tanpa alasan teknis yang memadai. Dari total anggaran 9,9 triliun rupiah, lebih dari 3,5 triliun rupiah digunakan untuk pengadaan peralatan TIK dan sisanya 6,3 triliun rupiah untuk dana alokasi khusus atau DAK. Dugaan persekongkolan dan pemufakatan jahat pun mencuat. Kasus kedua, Yakut Khalil Kaumas, dugaan korupsi kuota haji. Selanjutnya, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji selama tahun 2023 hingga 2025. Saat itu, jabatan Menteri Agama dipegang oleh Yakut Khalil Kaumas. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, nama Yakut disebut terbuka untuk dimintai klarifikasi. Proses hukum masih dalam tahap penyelidikan, namun indikasi kuat praktik korupsi mulai dikupas melalui pemeriksaan para saksi yang sudah dilakukan KPK. Kasus ketiga, Hanif Dakiri dan Ida Fauziah, pemerasan perizinan TKA. Dua mantan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakiri dan Ida Fauziah, ikut diseret dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. KPK telah menetapkan 8 tersangka dari Direktorat PPTKA. Modusnya adalah pemerasan sistematis terhadap pemohon perizinan TKA. Dana suap yang terkumpul diperkirakan mencapai 53,7 miliar rupiah. Salah satu tersangka, Haryanto, disebut menerima hingga 18 miliar rupiah. Dana ini juga dipakai untuk membeli aset pribadi, termasuk mobil dan rumah, serta dibagikan secara rutin kepada puluhan pegawai. 3 nama, 1 pola besar, dugaan korupsi terstruktur. Apa yang bisa kita lihat dari ketiga kasus ini? Ada pola besar, proyek-proyek strategis dengan anggaran jumbo digunakan sebagai lahan bancakan, mulai dari pendidikan, ibadah, hingga ketenagakerjaan, semuanya jadi titik rawan korupsi. Di tengah upaya reformasi birokrasi, kejadian ini menciderai kepercayaan publik terhadap program-program nasional. Yang lebih mengkhawatirkan, seluruh kasus ini terjadi saat pemerintahan Jokowi masih berjalan dan belum ada tanda-tanda bahwa sistem pengawasan berjalan maksimal. Pertanyaannya sekarang, akankah penegakan hukum ini berjalan tuntas? Apakah mereka yang terbukti bersalah
akan benar-benar dijatuhi hukuman maksimal? Ataukah ini hanya akan menjadi drama politik sesaat yang hilang dalam pusaran kekuasaan? Jika Anda ingin Indonesia yang lebih bersih, mari kawal proses hukum ini. Jangan diam, suara rakyat adalah pengawas terakhir ketika sistem mulai melemah.